sama Kak Robi di sini. Nah, kemarin kan video yang pertama kita udah bahas ya seputar TOEFL ITP, terus juga udah kita coba diskusin soal sebanyak 5 soal doang tapi iya karena pembahasannya lumayan ya guys ya. Nah, jadi sekarang di video yang kedua Kak Robi mau lanjutin pembahasan soal yang kemarin. Jadi sekarang kita menuju ke soal yang keenam. Kita langsung aja ya, nggak perlu banyak-banyak intro, nanti kelamaan. Oke, seperti biasa, kita akan menjawab setiap pertanyaan dalam waktu 30 detik. Oke, nah untuk semuanya yang mau ikutan menjawab silakan. Ya sebenarnya 30 detik itu standar ya, standarnya, waktu standarnya. Tapi bisa lebih cepat, lebih baik sih, dan harus benar ya. Oke, kita coba mulai dari sekarang. Let's go. Oke, udah 30 detik ya. Nah, kira-kira apa sih jawaban untuk nomor 6? Dan seperti biasa kita akan melakukan sedikit banyak pembahasan. Semoga kalau bisa detail, kalau enggak ya seadanya ya guys ya. Jadi kita mulai aja. Nah, jadi pertanyaan nomor 6 ini kan most species of heliotropes are weeds. And then kosong, bla bla bla, of them are cultivated. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari soal ini sangat gampang guys. Seperti yang sebelumnya gitu ya, mungkin yang ada di soal nomor 3 kayaknya kalau kalian ikutin. Dia hanya membutuhkan hubungan logis. Jadi atau namanya conjunction lah singkatnya ya. Jadi mereka hanya membutuhkan conjunction untuk menghubungkan kalimat pertama dan kalimat kedua. Tahu dari mana Kak ada dua kalimat? Tuh ada koma di tengah. Nah, jadi kalau ada koma di tengah, itu udah pasti kalimatnya dua. Tapi perlu diingat, kalian harus juga memperhatikan subjek dan verbnya, karena kalimat itu ciri apa? Bukan ciri ya. Syarat utama dari satu kalimat itu adalah punya subjek dan verb. Oke, sekarang kita lihat most species of heliotropes are weeds. Ya kan? Terus bla 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 of them. Nah, kalau of them udah pasti nyambung ke heliotropes. Ya, cultivated. Jadi ada yang weeds, ada yang cultivated. Tandanya bertentangan dong ya. Nah, sekarang kita perhatikan dari option A, B, C, D, yang mana yang ada conjunction bertentangan. Kita coba analisis dari D. D, some species nggak ada conjunction. For some species ada conjunction. Jadi guys, kata for itu bisa berfungsi sebagai conjunction. Artinya karena. Tapi dia bisa jadi conjunction kalau setelahnya kalimat. Nah, kalau setelahnya bukan kalimat, berarti kata for artinya untuk, atau selama gitu ya. Nah, terus sayangnya di sini kata for itu tidak berarti bertentangan, sehingga kita nggak bisa pilih. Nah, jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang B, yaitu kata but. Kata but adalah conjunction untuk pertentangan, yang artinya tetapi atau tapi gitu ya. Nah, tentunya pakai some. Karena kan kita bicara masalah heliotropes, jadi kan banyak, makanya pakai kuantitinya some. Dan yang A itu bisa tapi ya karena nggak ada conjunctionnya makanya dia salah. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B, but some of them are cultivated. Nah, jadi kata but itu adalah conjunction untuk pertentangan dan dia berada di tengah kalimat setelah koma. Oke, ada pertanyaan untuk nomor 6? Aman? Oke, aman tentram. Oke, kalau aman tentram, let's go to the next question guys. Yo. Oke guys, gimana tadi pertanyaan untuk pertanyaan nomor 6? Lumayan ya. Ya hampirnya pertanyaannya mirip-mirip sih emang kalau TOEFL. Udah sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 7. 30 detik dimulai dari sekarang.
Oke, udah 30 detik ya. Nah, sekarang kita coba bahas untuk pertanyaan nomor 7. Apa jawaban nomor 7? Menurut kalian apa nih guys? Sebelum Kak Robi ngasih tahu. Nah, oh ya, udah lanjut aja deh. Ngeri jauh soalnya. Jadi pertanyaan nomor 7 kan, thunder occurs as bla bla bla, masih di tengah hilangnya through air, comma, causing the heated air to expand and collide with layers of cooler air. Nah, jadi kira-kira ini jawabannya apa ya guys ya, dari A, B, C, dan D. Dan kalau diperhatikan dari pertanyaan ini, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan setelah kata S itu? Nah, simpelnya guys ya, simpel aja. Biasanya setelah kata S itu yang dibutuhkan adalah kalimat. Yang tadi Kak Romi bilang ya, untuk pertanyaan nomor 6 misalkan, kalimat itu kan syaratnya adalah ada subjek dan ada verb. Ya udah cari aja dari A, B, C, D yang ada subjek dan verb. Itulah jawabannya. Coba kita perhatikan dari pilihan A. Untuk pilihan A, dia ada subjek dan verb nggak? Dia nggak ada subjek dan verb, dia hanya ada subjek, yaitu an electrical charge. Jadi dia nggak bisa jadi jawaban. Yang B misalkan, passes an electrical charge, dia ada subjek, dia apakah dia ada subjek? Dia nggak punya subjek guys, karena dia frasanya dimulai dengan kata kerja passes. Jadi electrical charge-nya di sini bukan subjek tapi objek, karena berposisi setelah verb, sehingga jawabannya kurang tepat. Misal terus yang C, the passing of an electrical charge. Ini juga tidak ada verb, jadi dia bukan kalimat. The passing of an electrical charge itu adalah subjek. Ya, jadi dia nggak ada verbnya, sehingga yang jawaban tertepat ya, yang paling tepat adalah yang D. An electrical charge, subjeknya an electrical charge, verbnya passes, karena dia subjeknya singular. Nah, gitu cara menganalisanya guys. Jadi biasanya setelah kata S itu adalah sebuah kalimat yang terdiri dari subjek dan verb. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? No question lah ya ibaratnya. Oke, kalau enggak kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu nomor 8. Let's go. Oke guys, lanjut ya ke pertanyaan nomor 8. Silakan, 30 detik dari sekarang. Oke, udah 30 detik ya. Nah, kalau kita perhatikan di pertanyaan nomor 8, kan dia ini kosongnya juga di tengah ya. Kalau kita baca, coba researchers have long debated bla bla bla, Saturn's moon Titan contains hydrocarbon oceans and lakes. Nah, jadi balik lagi guys. Kita bisa menentukan apakah dia ke tipe soal yang A, yang C, yang B itu berdasarkan konteksnya. Nah, kakak juga kalau ditanya tahu semua kosakata bahasa Inggris enggak? Tapi melalui konteks dengan memahami beberapa kata kakak bisa memahami, oh ini artinya, oh ini maksudnya ini, kayak gitu ya guys ya. Jadi di sini untuk pertanyaan nomor 8 masih sama dengan pertanyaan nomor 6. Yang diinginkan di sini adalah conjunction. Ya. Nah, dari pilihan A, B, C, D yang memiliki conjunction itu adalah B, C, dan D. Sehingga kita harus eliminasi pilihan yang A karena dia bukan conjunction ya. Nah, sekarang kita analisa pilihan B, C, dan D. Dari pilihan B, C, dan D, mana yang paling tepat menyambungkan kedua statement tersebut? Misal kalau kita pilih yang B, whether it. Nah, di sini nggak cocok ada kata it. Kenapa? Karena subjek utamanya itu adalah Saturn's moon, Titan. Sehingga kita tidak bisa mengganti dulu guys. Tidak bisa menggunakan subjek pengganti karena kita belum menyebutkan subjeknya apa.
kecuali setelah kata oceans and lakes, nah, baru bisa pakai it karena kita udah menyebutkan subjek utamanya. Nah terus kalau misalnya kita pilih yang D, weather over. Nah ini malah lebih nggak nyambung ya guys ya. Kita nggak tahu kata over di sini maksudnya apa. Mungkin hanya pengecoh aja kali ya. Jadi nggak perlu dikhawatirkan banget. Yang dipentingkan di sini adalah kita butuh conjunction tanpa teman. Ya. Satu-satunya conjunction yang tanpa teman adalah pilihan C. Maka itu jalur yang benar. Sebenarnya kalau menganalisa simpelnya hanya kayak gitu guys. Kenapa kita butuh conjunction yang tidak punya teman? Karena subjek utamanya ada di situ. Jadi kita nggak perlu temennya, kayak misalkan kata it gitu kan, subjek pengganti itu nggak perlu. Kemudian kata weather over itu juga ini kurang masuk di akal ya. Memang hanya pengecoh aja, jadi kita nggak tahu nih maksudnya apa. Oke, jadi jawabannya adalah yang C, weather. Oke. Apakah gitu ya ibaratnya weather itu? Bukan weather cuaca ya. Memang pronunciasinya agak sama guys. Oke. Ya. Nomor 8 udah clear ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 9. Let's go. Oke guys, yuk kita lanjutkan lagi pembahasan kita ke nomor 9. Tadi nomor 8 udah ya. Silakan 30 detik dari sekarang. Oke, udah 30 detik ya guys ya. Nah, sekarang kita coba bahas pertanyaan nomor 9. Jawaban kalian apa kira-kira? Oke, bisa dipikir sendiri ya guys. Ya, kalau misalnya kita baca pertanyaannya, nimbus stratus clouds are thick, dark gray clouds, bla bla bla, for bold rain. Ya. Nah, kira-kira apa sih yang pilihan yang cocok untuk mengisi kekosongan ini guys? Sekarang kita lihat untuk tipikal pertanyaan nomor 9 ini kakak nyebutnya yang conjunction, atau kalau di bahasa Inggris itu sebutannya relative clause, atau ada nama lainnya adjective clause. Tapi kakak lebih simple mengingatnya dengan yang conjunction. Jadi yang conjunction itu dalam menghubungkan dua kalimat di tengah. Nah, conjunctionnya berarti yang. Oke. Sekarang kita lihat dari pertanyaan dari pilihan A, B, C, dan D. Pilihan A itu tidak berarti yang. Kan what itu artinya apa, gitu ya. Jadi dia otomatis udah pasti di erase. Nah, untuk pilihan yang C, kita skip dulu yang B. Pilihan yang C, what sama what juga, maka A dan C udah pasti jamin bukan jawabannya. Nah, sekarang kita ke pilihan D. Nah, pilihan D itu hampir sama dengan pilihan B. Cuman bedanya, pilihan D ada kata they, ada subjeknya. Sedangkan pilihan B nggak ada subjeknya. Sekarang pertanyaannya gini guys. Ketika ketemu yang conjunction, ya, kata which, that, who, whose, whom, dan banyak lainnya lagi ya, banyak ya. Nah, ketika kalian ketemu ini, perlu kalian perhatikan apakah yang dijelaskan setelah kata yang conjunction itu subjeknya atau bukan. Kalau subjeknya yang diterangkan, maka nggak perlu diulang, karena subjeknya sama. Misal di sini ya, kata kata for broad rain itu mengacu ke nimbus stratus clouds atau bukan? Kalau dia mengacu ke nimbus stratus clouds, maka jawabannya yang B. Kenapa? Karena subjeknya sama. Oke. Sehingga kita pilihnya yang B. Nah, kalau kita lihat di pertanyaan nomor 9, kata verbal rain itu merefer ke nimbus stratus cloud, maka jawabannya yang B. Jadi nggak perlu tambahan subjek lagi. Ya. Oke, good. Ada pertanyaan sampai sini untuk nomor 9 guys? Aman ya? Aman.
Jadi ingat aja kalau yang conjunction itu dia menjelaskan apa? Apakah dia menjelaskan subjeknya? Apakah dia menjelaskan objeknya? Oke. Misal ya, I see a girl. Tahu ntar nggak pakai which. Oke. I eat some chocolate, which are sweet. Jadi kakak refernya ke coklat, maka kakak bilang which are sweet. Nggak perlu pakai which they are sweet anymore kayak gitu ya, karena itu redundancy namanya. Redundancy itu apa ya bahasanya ya, kayak wordy guys, yang seharusnya nggak perlu dipakai lagi ya jadi dipakai lagi kayak gitu, kurang enak dibaca. Oke, nah jadi itu kira-kira pilihannya ya. Baik, nomor 9 aman? Ini nomor 9 jawabannya yang B, yang conjunction. Oke, let's go. Kalau aman kita menuju nomor 10. Yuk. Masih aman ya. Jadi tadi yang conjunction. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 10. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, udah 30 detik ya. Nah sekarang kita bahas untuk pertanyaan nomor 10 guys. Nah jadi kalau kita baca pertanyaan nomor 10, ini kosongnya di depan. Bla 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 bla, in several early civilizations, a cubit was based on the length of the forearm from the tip of the middle finger to the elbow. Nah, kira-kira apa jawabannya guys? Kira-kira balik lagi ya, kalau dia kosong di depan, itu kan kemungkinan yang dibutuhkan adalah subjek atau subjek dan verb. Oke, nah sekarang kita lihat balik lagi ke yang di video awal. Masih ingat nggak kalau ketika kita bahas tentang me and di ya, yang kalau me pakai verb ing, terus kalau di dia pakai verb 3. Nah, di sini kita bisa dengan gampang menentukan jawabannya guys. Kalau kita masih ingat prinsip yang me dan di, ya, verb ing dan verb 3. Nah sekarang kita lihat apakah di sini artinya di ataukah artinya me. Sebenarnya kalau trik utamanya itu kalau kata kerja di depan itu udah pasti pakai di. Ya, sebenarnya simple triknya guys kayak gitu. Cuman kita tetap harus analisa ya. Nah terus yang kedua adalah lihat di kalimat setelah koma, kalimat keduanya itu kan disebutin a cubit, berarti subjeknya belum disebutin di awal guys. Nah kalau misalkan subjeknya itu disebutin setelah kalimat pertama, ya udah otomatis itu pasti di atau me. Ya jawaban yang di dan me itu ada di pilihan A dan D. Ya, it was used itu di sama B juga deh, sama ada was used di dan pilihan D. Nah ternyata kita harus hapus di pilihan C. Oke, pilihan C kita hapus. Sekarang kita analisa pilihan A, B dan D. Kenapa A salah, nggak cocok? Karena ada it. Balik lagi guys, subjek pengganti itu nggak bisa dipakai kalau subjek utamanya belum disebutin. Oke, intinya gitu ya. Intinya subjek pengganti itu nggak bisa dipakai kalau subjek utamanya belum disebutin. Simple aja, kakak cuma ngomongin hal yang dengan kata-kata simple. Nah terus yang B, measurement was used. Nah ini masalahnya a measurement was used in several early civilizations. Terus nyambungnya a cubit, gitu kan. Nah jadi seantara subjek yang kalimat pertama dengan subjek kalimat kedua itu nggak nyambung guys. Ya, jadi dia nggak nyambung, sehingga dia nggak bisa dipilih di sini. Nah, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang D. Kenapa jawaban yang D? Karena kata D, pilihan D itu tidak menyebutkan subjek. Dia langsung menuju kepada kata kerjanya.
dengan arti di. Used as a measurement. Apa yang digunakan sebagai measurement? Ya cubit, disebutkan di kalimat setelahnya. Jadi kayak gitu ya. Ingat aja guys, prinsip dari kata kerja verb ing yang berarti me dan kata kerja verb 3 yang berarti di. Nah, terus analisa aja mana ini artinya di atau me ya. Kalau di ya berarti cari yang verb 3. Kalau me ya berarti cari yang verb ing. Itu ya prinsipnya di situ. Oke, let's go. Ini adalah hal yang terindah. Semoga kalian tidak bosan dan tidak pusing mendengarkan pembahasan TOEFL ini guys. Oke, kalau ada mungkin ada waktu lagi ya kita bisa lanjut ke soal yang lain. Let's go.